Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di Ceritawati, tempat di mana setiap cerita punya makna. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar dari setiap pengalaman dan pesan yang dibawa. Jadi, duduk santai, dengerin baik-baik, dan resapi setiap alurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Yuk, kita mulai. Namaku Rina, seorang perempuan berusia 28 tahun yang baru 3 tahun menikah dengan suamiku, Arman. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang dulunya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Tetapi setelah menikah, aku memilih untuk fokus mengurus rumah tangga. Arman, suamiku, adalah seorang pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Usianya 32 tahun. Bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan manufaktur dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Awalnya, pernikahan kami berjalan dengan baik, penuh kebahagiaan dan cinta. Aku pikir kami akan menjadi pasangan yang harmonis. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan ini akan membawa luka yang dalam di hatiku. Aku tinggal bersama Arman di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Sejak awal pernikahan, aku sebenarnya ingin tinggal sendiri bersama suami. Membangun rumah tangga kami berdua tanpa campur tangan siapapun. Namun, keadaan memaksaku untuk sering berinteraksi dengan mertuaku. Terutama ibu mertuaku, Bu Rasti. Bu Rasti adalah seorang wanita berusia 55 tahun. Seorang janda yang tinggal sendiri. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Ia terlihat sebagai wanita yang lembut dan penuh perhatian di awal pertemuan kami. Tapi semakin lama aku mengenalnya, semakin aku sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda darinya. Sejak awal pernikahan, aku sering merasa tidak nyaman dengan perlakuan Bu Rasti terhadapku. Ia bukan tipe mertua yang langsung menunjukkan sikap buruk, tetapi ada banyak hal kecil yang membuatku merasa seperti orang luar dalam keluargaku sendiri. Misalnya, saat aku ingin memasak makanan kesukaan Arman, ia selalu mengatakan bahwa masakanku tidak akan bisa menandingi masakannya. Atau ketika aku ingin mengatur keuangan rumah tangga, ia selalu berkomentar bahwa seorang istri tidak perlu ikut campur dalam urusan gaji suami. Hal-hal kecil ini awalnya aku anggap sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya. Tetapi lama-lama, aku merasa ada yang aneh. Semakin lama, aku mulai melihat ada sesuatu yang tidak wajar dalam hubungan Arman dan ibunya. Terutama dalam hal keuangan. Aku memperhatikan bahwa setiap awal bulan, saat gaji Arman masuk, ia selalu terlihat gelisah dan terburu-buru pergi ke rumah ibunya. Aku tidak terlalu mempermasalahkan ini di awal pernikahan, karena aku berpikir bahwa Arman hanya ingin membantu ibunya yang seorang janda. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku. Aku mencoba bertanya secara halus. Tetapi jawaban Arman selalu sama, aku hanya ingin membantu ibu. Dia sudah tua dan tidak punya penghasilan tetap. Aku mengerti, dan aku pun tidak keberatan jika suamiku ingin membantu ibunya. Tapi yang membuatku mulai curiga adalah jumlah uang yang ia berikan. Setiap bulan, gaji Arman hampir habis dalam waktu singkat. Dan saat aku bertanya, apakah ia menabung atau ada pengeluaran besar lainnya, ia selalu menghindari pembicaraan itu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang tidak kuketahui? Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arman dengan lebih teliti. Biasanya, di awal bulan, ia akan segera pergi setelah menerima gaji. Aku pernah mencoba bertanya, Arman, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Ia hanya menjawab singkat, ke rumah ibu sebentar. Aku berusaha menepis rasa curiga dan berpikir positif. Mungkin memang sudah kewajibannya sebagai anak untuk mengurus ibunya. Namun, lama-kelamaan, ada sesuatu yang membuatku semakin gelisah. Suatu hari, aku mencoba menghitung pengeluaran kami. Aku tahu gaji Arman sekitar 12 juta rupiah per bulan. Aku pun membuat daftar kasar pengeluaran rumah tangga kami. Uang sewa rumah, 2 juta. Listrik, air, dan internet, 1 juta. Belanja bulanan, 3 juta. Transportasi dan kebutuhan pribadi Arman, 2 juta. Tabungan, seharusnya ada sisa. Tapi kenyataannya, setiap bulan kami selalu merasa kekurangan. Aku tidak pernah melihat ada tabungan. Bahkan saat aku ingin membeli sesuatu yang sedikit lebih mahal,
Arman selalu mengatakan, kita harus hemat. Jika dihitung, seharusnya masih ada sisa uang yang cukup besar. Lalu, kemana perginya uang itu? Aku mencoba bertanya dengan hati-hati, Mas, kita masih ada tabungan kan? Aku mau beli blender baru, yang lama sudah rusak. Arman terlihat tidak nyaman. Bulan ini belum bisa, nanti kita atur lagi bulan depan. Aku menghela napas. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar jawaban seperti itu. Hingga suatu hari, aku menemukan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Saat sedang membereskan lemari pakaian Arman, aku menemukan selembar bukti transfer yang terselip di antara tumpukan bajunya. Aku mengambilnya dan membaca nominalnya, 5 juta rupiah. Aku menelan ludah. Itu bukan jumlah yang kecil. Yang lebih mengejutkan, di kolom penerima, tertera nama Rasti Wulandari. Itu adalah nama lengkap ibu mertuaku. Tanganku gemetar saat aku meremas kertas itu. Jadi, selama ini, Arman mentransfer uang dalam jumlah besar ke ibunya. Aku mencoba mengingat kembali setiap bulan. Arman selalu ke rumah ibunya di awal bulan. Dan sekarang aku tahu alasannya. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Aku tahu seorang anak harus berbakti pada ibunya. Aku pun tidak keberatan jika Arman membantu ibunya. Tapi bintang 5 juta rupiah setiap bulan, itu hampir setengah dari gajinya. Apakah ini normal? Aku tahu aku harus menghadapi Arman, tapi aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum bertanya kepadanya. Aku pun mulai mengamati lebih dalam. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang semakin membuatku gelisah. Saat Arman sedang mandi, ponselnya berdering. Aku melihat layar dan melihat sebuah pesan masuk dari kontak bernama Ibu. Mang, uang bulan ini jangan telat ya. Ibu banyak kebutuhan. Jangan biarkan istrimu ikut campur soal ini. Jantungku berdegup kencang. Jadi selama ini, ibu mertuaku sengaja meminta uang dalam jumlah besar dari Arman dan melarangnya memberitahuku. Aku merasa dadaku sesak. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku duga. Aku harus mencari tahu seberapa dalam kebusukan ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Pikiranku penuh dengan berbagai pertanyaan. Kenapa Arman menyembunyikan ini dariku? Kenapa ibu mertuaku seolah-olah menganggapku musuh dalam pernikahan ini? Aku harus mencari tahu lebih banyak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah ibu mertuaku tanpa memberitahu Arman. Aku ingin melihat sendiri bagaimana kehidupannya. Jika benar ia membutuhkan uang sebesar itu setiap bulan, pasti ada alasan yang jelas. Saat aku tiba di rumahnya, aku sempat ragu untuk mengetuk pintu. Namun, keberanianku mengalahkan keraguanku. Aku mengetuk pelan, dan tak lama kemudian, ibu mertuaku membukakan pintu. "Oh, Reina," katanya, sedikit terkejut. "Kenapa tiba-tiba ke sini?" Aku tersenyum, mencoba terlihat ramah. "Aku hanya ingin silaturahmi, Bu. Sudah lama tidak main ke sini." Ia mempersilahkanku masuk. Aku memperhatikan rumahnya. Tidak ada tanda-tanda kesulitan ekonomi. Perabotannya terlihat mahal, lantainya bersih berkilau. Dan ada beberapa barang baru yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Sebuah TV layar datar besar, kulkas 2 pintu yang tampak baru, dan beberapa perabot yang jelas bukan barang murah. Aku mulai curiga. Kalau memang ia membutuhkan uang, kenapa rumahnya terlihat lebih mewah dari rumah kontrakan kami? Kami mengobrol sebentar, tapi aku tidak langsung menanyakan tentang uang. Aku ingin berbicara dengan cara yang lebih halus. "Ibu kelihatannya makin nyaman di rumah ini," kataku sambil tersenyum. "Oh, ya, alhamdulillah. Arman anak yang baik. Dia selalu memastikan ibu tidak kekurangan apapun," jawabnya dengan nada bangga. Aku mencoba menahan diri. "Memang Mas Arman sering bantu-bantu?" "Ya, Bu." Ibu mertuaku tersenyum kecil, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi dingin. "Rina, aku ingin bicara jujur denganmu." Aku menegakkan punggung, merasa jantungku mulai berdegup kencang. "Ibu tahu kamu pasti mulai curiga soal uang yang Arman berikan," katanya sambil menatapku tajam. Aku tercekat. Aku tidak menyangka ia akan langsung membahasnya. "Ibu tidak suka kalau kamu ikut campur dalam urusan ini," lanjutnya. "Arman itu anak ibu, dan dia punya tanggung jawab untuk merawat ibunya. Itu sudah kewajiban. Kamu jangan berusaha mengatur-atur keuangan suami." Darahku mendidih mendengar kata-katanya. "Tapi, Bu," aku mencoba berbicara setenang mungkin. "Jumlah uang yang diberikan
cukup besar. Bukankah lebih baik kalau digunakan untuk kebutuhan keluarga kami juga? Ibu mertuaku terkekeh sinis. Rina, kamu pikir aku ini perempuan miskin yang hanya bergantung pada uang Arman? Tidak, uang itu memang hak ibu. Arman sudah berjanji sejak kecil bahwa dia akan selalu memenuhi kebutuhan ibu. Itu janji seorang anak dan kamu tidak berhak mengubahnya. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Jadi, setiap bulan Mas Arman harus memberikan 5 juta rupiah atau lebih kepada ibu. Sementara kami harus hidup pas-pasan. Tanyaku dengan suara sedikit bergetar. Ibu mertuaku menyipitkan matanya. Kalau kamu merasa tidak cukup, cari uang sendiri. Jangan harap kamu bisa mengambil apa yang sudah menjadi hak ibu. Aku menggenggam tanganku erat-erat. Aku benar-benar marah. Tapi aku tidak ingin meledak di sini. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah uang. Ini adalah tentang kekuasaan. Ibu mertuaku ingin mengontrol Arman sepenuhnya. Dan aku hanyalah penghalang dalam rencananya. Aku mengerti sekarang. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin hancur. Malam itu, aku menunggu Arman pulang. Aku duduk di ruang tamu, menahan diri agar tidak langsung menyerangnya dengan pertanyaan. Saat ia akhirnya masuk rumah, ia tampak lelah. Ia melempar tasnya ke sofa dan menghela napas panjang. Mas, panggilku lembut. Arman menoleh. Ada apa? Aku menatapnya dengan serius. Aku mau tanya sesuatu, tapi aku ingin kamu jujur. Ia mengerutkan kening. Tanya apa? Aku mengambil napas dalam-dalam. Berapa banyak uang yang sudah kamu berikan ke ibu selama ini? Wajah Arman langsung berubah. Ia mengalihkan pandangan. Jelas terlihat gelisah. Rina, kenapa kamu menanyakan itu? Aku menelan ludah. Aku sudah tahu, Mas, aku menemukan bukti transfer. Aku juga sudah bicara dengan ibu. Mata Arman membesar. Kamu pergi ke rumah ibu. Aku mengangguk. Dan aku tahu semuanya. Arman mengusap wajahnya. Terlihat frustrasi. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, Rina, ibu sudah mengorbankan banyak hal untukku sejak aku kecil. Aku hanya ingin membalas jasanya. Aku merasa dadaku sesak. Aku mengerti, Mas, tapi kita ini juga butuh uang untuk hidup. Kita berdua, kita keluarga. Aku istrimu. Arman terdiam. Aku bisa melihat konflik dalam dirinya. Apa yang sebenarnya ibu lakukan, Mas? Kenapa dia meminta uang sebanyak itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Arman menggeleng lemah. Aku tidak tahu, Rina. Aku hanya merasa wajib memberikannya. Aku menatap suamiku dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku sadar satu hal. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal bagaimana ibu mertuaku telah mengendalikan suamiku seumur hidupnya. Dan aku harus memilih. Aku akan terus diam dan membiarkan rumah tanggaku hancur perlahan. Atau aku akan melawan. Aku tidak akan tinggal diam. Sejak malam itu, hubungan kami mulai terasa dingin. Arman semakin sering menghindari pembicaraan tentang uang. Dan aku semakin sering merasa kesepian dalam rumah tangga ini. Aku mencoba menahan diri, mencoba memahami posisinya. Tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa tersisih dalam pernikahan kami. Aku bukan hanya istri, aku juga manusia. Aku juga punya hak untuk merasa dihargai. Seminggu berlalu, sejak pembicaraan terakhir kami, Arman tetap memberi uang dalam jumlah besar kepada ibunya. Dan aku tetap tak bisa menerima kenyataan itu. Aku tahu bahwa jika aku tidak berbuat sesuatu, keadaan ini akan terus berlangsung dan semakin memburuk. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Aku ingin tahu sejauh mana ibu mertuaku telah memanipulasi Arman. Aku diam-diam pergi ke rumahnya lagi, kali ini tanpa memberitahu siapapun. Saat aku tiba di sana, rumah ibu mertuaku tampak lebih hidup daripada biasanya. Lampu-lampu terang, dan aku mendengar suara tawa dari dalam. Aku mengintip dari jendela, dan yang kulihat membuatku hampir tak percaya. Di dalam, ibu mertuaku sedang duduk bersama dua orang perempuan yang tampaknya adalah teman-temannya. Di meja, ada berbagai makanan mahal, tas bermerek, dan beberapa perhiasan baru yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Aku terkejut. Jadi, uang yang diberikan Arman bukan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk gaya hidup mewah. Aku mencoba menenangkan diri dan mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku membukanya dan ekspresi terkejutnya jelas terlihat. Rina, ia mengerutkan kening. Kenapa kesini lagi?
Aku mengangkat dagu, mencoba menenangkan emosiku. Aku ingin bicara. Ia melirik ke dalam, lalu menghela napas dan melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Aku menggigit bibir. Bu, aku mohon jujur. Uang yang Mas Arman berikan ke ibu setiap bulan. Sebenarnya untuk apa? Ekspresi wajahnya berubah, tapi hanya sesaat. Ia segera mengganti ekspresinya menjadi wajah datar. Untuk keperluan ibu, tentu saja. Aku menggeleng. Aku sudah melihat semuanya, Bu. Aku melihat barang-barang mewah di rumah ini. Aku dengar ibu tertawa bahagia dengan teman-teman ibu. Makan makanan mahal, memakai perhiasan mahal. Sementara aku dan Arman harus hidup dengan uang pas-pasan. Aku melihat rahangnya mengeras. Jaga bicaramu, Reina. Aku menelan ludah. Aku hanya ingin kejelasan. Jika benar uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, aku bisa memahami. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu yang tidak perlu. Tiba-tiba ia tertawa kecil, namun tawa yang terdengar sinis. Kamu ini terlalu banyak ingin tahu. Aku mengernyit. Maksud ibu. Ia melipat tangan di dada dan menatapku penuh penghinaan. Rina, dengarkan baik-baik. Kamu itu cuma numpang dalam hidup Arman. Aku ini ibunya. Aku yang membesarkan dia. Aku yang berhak atas semua yang dia miliki. Kamu pikir hanya karena kamu menikah dengannya, kamu bisa mengambil semuanya? Tidak semudah itu, nak. Aku merasakan panas di dadaku. Bu, ini bukan tentang mengambil semuanya. Ini tentang keadilan. Arman punya tanggung jawab sebagai suami juga, bukan hanya sebagai anak. Ia mendekat ke arahku. Wajahnya begitu dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya. Kamu tahu kenapa Arman selalu patuh padaku? Aku diam, menunggu jawabannya. Karena jawaban yang ia berikan, setelah itu, membuat darahku membeku. Karena sejak kecil, aku sudah mengikatnya dengan rasa bersalah. Aku tersantak. Apa maksud ibu? Ia tersenyum miring. Sejak kecil, aku selalu mengajarkan Arman bahwa tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Bahwa dia punya hutang budi yang tidak akan pernah bisa ia lunasi. Aku membuatnya percaya bahwa kebahagiaan ibunya adalah hal yang paling utama dalam hidupnya dan kamu hanyalah gangguan kecil yang bisa aku singkirkan kapan saja. Aku menahan napas. Aku tidak percaya bahwa seorang ibu bisa berkata seperti itu tentang anaknya sendiri. Apa ibu tidak kasihan pada Arman? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mertuaku tertawa pelan. Kasihan? Aku justru bangga. Dia adalah anak yang patuh. Dan selama aku masih ada, aku tidak akan membiarkan perempuan seperti kamu merusak semua yang telah aku bangun. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lagi tinggal diam. Aku harus menyelamatkan pernikahanku. Aku harus menyelamatkan Arman dari belenggu ini. Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh tekad. Aku harus membuat Arman sadar. Aku harus membongkar semua ini. Aku tidak akan kalah. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan tangan mengepal. Rasanya dadaku masih bergemuruh setelah percakapan dengan ibu mertuaku. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Aku membuatnya percaya bahwa kebahagiaan ibunya adalah hal yang paling utama dalam hidupnya dan kamu hanyalah gangguan kecil yang bisa aku singkirkan kapan saja. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membuat Arman sadar. Aku tidak peduli jika ini akan berakhir dengan pertengkaran besar. Aku tidak peduli jika ini akan menyakiti perasaannya. Yang aku pedulikan adalah rumah tangga kami. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibu mertuaku. Tak lama kemudian, Arman pulang. Aku melihat wajahnya yang lelah. Tetapi aku tidak bisa lagi menunggu. Ini adalah saatnya untuk menghadapi semuanya. Mas, kita perlu bicara, kataku dengan suara tegas. Arman menghela napas panjang dan duduk di sofa. Lagi Reina, aku capek. Bisa kita bicara besok saja? Aku menggeleng. Tidak, Mas, ini penting. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Baiklah, apa yang mau kamu bicarakan? Aku menatap matanya. Aku pergi ke rumah ibu lagi tadi. Arman langsung menegang. Reina, kenapa kamu terus-menerus mencari masalah? Aku mengabaikan nada kesal dalam suaranya. Aku tidak mencari masalah, Mas. Aku mencari jawaban. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Mas tahu nggak kalau uang yang Mas kasih ke ibu selama ini tidak digunakan untuk kebutuhan hidupnya? Arman mengernyit. Maksud kamu? Aku menatapnya tajam.
Mas, aku melihat sendiri bagaimana ibu hidup dengan kemewahan. Aku melihat barang-barang mahal di rumahnya, perhiasan, pakaian baru, dan makan malam mewah bersama teman-temannya. Sementara kita harus mengencangkan ikat pinggang setiap bulan. Arman terdiam. Aku bisa melihat keraguan di wajahnya, tetapi ia tetap mencoba membela ibunya. Mungkin ibu memang butuh hiburan. Rina, lagi pula, itu uangku. Aku yang bekerja. Aku yang memutuskan mau aku pakai untuk apa. Aku mengepalkan tangan. Mas, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana ibu telah mengendalikan hidup Mas sejak kecil. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya menegang. Apa maksud kamu? Aku menelan ludah, merasa emosiku semakin naik. Mas, ibu bilang sendiri padaku bahwa dia sengaja menanamkan rasa bersalah dalam diri Mas sejak kecil. Dia membuat Mas percaya bahwa tanpa dia, Mas bukan siapa-siapa. Mas sudah dewasa sekarang. Mas sudah punya keluarga sendiri. Apakah Mas tidak sadar bahwa selama ini ibu telah memanfaatkan Mas? Wajah Arman memucat. Aku tahu kata-kataku telah menusuknya dalam. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Aku mendekat, mencoba berbicara lebih lembut. Mas, aku tahu Mas ingin membalas budi pada ibu. Aku tahu Mas merasa berhutang pada beliau. Tapi tidak seharusnya ibu menggunakan itu untuk mengontrol hidup kita. Mas punya hak untuk hidup tanpa harus merasa bersalah setiap saat. Arman terdiam cukup lama. Aku bisa melihat konflik dalam dirinya. Namun, saat aku berpikir bahwa ia mulai sadar, reaksinya justru di luar dugaanku. Arman tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam. Jadi kamu ingin aku berhenti membantu ibu? Kamu ingin aku membiarkan beliau sengsara? Aku terkejut dengan ledakannya. Mas, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin Mas melihat kenyataan. Tidak ada kenyataan yang harus kulihat. Bentaknya membuatku terlonjak. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kuberikan pada ibu. Aku tidak peduli jika kita harus hidup sederhana. Yang aku tahu, ibu telah mengorbankan segalanya untukku. Dan aku tidak akan berhenti membantu beliau hanya karena kamu merasa tidak nyaman. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, ibu sudah menghancurkan kita. Mas tidak melihat itu. Arman menggeleng dengan wajah penuh kekecewaan. Kamu terlalu berlebihan, Reina. Aku kecewa padamu. Hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Aku sudah mengatakan semuanya. Tapi Arman masih menutup matanya terhadap kebenaran. Aku menelan isakanku dan menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, Mas pilih ibu atau aku? Arman membelalatkan mata. Rina, jangan buat aku memilih. Aku menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan lain, Mas. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Suasana menjadi sangat sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Arman menatapku lama, lalu mengalihkan pandangannya. Aku menunggu, berharap ia mengatakan sesuatu yang bisa membuatku bertahan. Tapi kata-kata itu tidak pernah datang. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Air mata jatuh dari mataku, tapi aku tetap tersenyum pahit. Aku mengerti, Mas. Aku berdiri, melangkah ke kamar, dan mulai mengemasi barang-barangku. Arman hanya berdiri di sana, tidak menghentikanku, tidak mencoba menahanku. Dan saat itulah aku tahu, aku telah kalah. Atau mungkin, aku baru saja menang. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan koper di tanganku, dan hati yang hancur. Langit malam terasa begitu dingin, seakan akan ikut merasakan kepedihanku. Tidak ada kata-kata perpisahan, tidak ada pelukan, tidak ada usaha dari Arman untuk menahanku. Air mataku jatuh tanpa henti saat aku menaiki taksi menuju rumah orang tuaku. Aku tidak tahu harus bagaimana setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakadilan. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibu menyambutku dengan wajah terkejut. Rina, kamu kenapa, Nak? Aku tak bisa menahan isakanku lagi. Aku langsung memeluk ibu erat-erat. Bu, aku capek. Ibu membelai kepalaku dengan lembut, membiarkanku menangis di pelukannya. Sudah, Nak. Kamu istirahat dulu, ya. Semua akan baik-baik saja. Aku ingin percaya kata-kata ibu, tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu, aku mencoba menjalani hari-hariku dengan normal, meski hatiku masih berat. Aku berhenti menghubungi Arman, dan ia pun tidak mencoba mencariku. Namun, yang tidak kuduga adalah telepon dari seseorang yang tak kusangka.
Akan menghubungiku Arman. Halo, suaraku bergetar saat mengangkat panggilan itu. Rina, suara Arman terdengar berat. Kamu di mana? Aku tersenyum pahit. Aku di rumah orang tuaku. Kenapa, Mas? Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kapan pulang? Aku terkekeh kecil, bukan karena lucu, tetapi karena sakit hati. Mas pikir aku akan pulang setelah semua yang terjadi. Rina, aku. Suaranya terdengar ragu, seperti ada beban yang ia tahan. Aku ingin bicara. Aku menghela napas. Kalau Mas ingin bicara, kenapa Mas tidak menahanku waktu itu? Aku bisa mendengar keraguan dalam suaranya. Mas takut pada ibu? Ya. Dia tidak langsung menjawab. Aku mendesah. Mas, aku pergi bukan karena aku ingin. Aku pergi karena aku tidak punya pilihan. Aku sudah berusaha berbicara dengan Mas. Berusaha membuat Mas sadar. Tapi Mas memilih untuk menutup mata. Aku tidak menutup mata. Serunya tiba-tiba. Aku hanya bingung. Reina, aku menggigit bibir. Menahan air mata yang mulai menggenang lagi. Mas, aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup menahan semuanya. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ibu. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, aku butuh waktu. Aku menutup mata, menahan sakit yang kembali menghujam hatiku. Baik, Mas, kalau itu yang Mas mau. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku tahu, aku tidak bisa menunggu Arman selamanya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Salah satu tetangga Arman menghubungiku dan memberitahuku sesuatu yang tak kuduga ibu. Mertuaku berusaha mencariku. Aku mengernyit. Untuk apa? Kudengar dia sedang dalam masalah, kata tetanggaku. Ada beberapa orang yang mencarinya karena hutang. Aku tercekat. Jadi, uang yang diberikan Arman selama ini tidak hanya digunakan untuk kemewahan, tetapi juga untuk melunasi hutang. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Arman. Saat aku tiba di sana, aku melihat ibu mertuaku duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Arman ada di sebelahnya. Wajahnya pun tak kalah stres. Saat ibu mertuaku melihat tuh, ekspresinya berubah. Ia berusaha berdiri, tetapi tubuhnya tampak lemah. Rina, suaranya bergetar. Aku menatapnya dingin. Kenapa ibu mencariku? Ia menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa kesombongan. Ibu butuh bantuanmu, katanya lirih. Aku menyipitkan mata. Bantuan apa? Ia menggigit bibirnya, lalu menatap Arman, seakan-akan meminta dukungan. Namun, Arman hanya terdiam. Ibu terlilit hutang, katanya akhirnya. Dan sekarang, orang-orang itu menagihnya. Aku menghela napas. Bukankah selama ini ibu mendapatkan uang dari Mas Arman? Air mata mulai mengalir di wajahnya. Itu tidak cukup. Aku tertawa kecil, tapi penuh kepahitan. Jadi sekarang ibu datang padaku setelah selama ini meremehkanku. Aku menatap Arman. Mas tahu tentang ini? Arman mengangguk pelan. Aku baru tahu kemarin. Aku menatap ibu mertuaku lama. Mencoba mencari sisa-sisa rasa hormat yang dulu pernah kumiliki padanya. Tapi aku tak menemukannya. Aku menelan ludah dan berkata dengan suara pelan tapi tegas. Aku minta maaf, Bu, tapi aku tidak bisa membantu. Mata ibu mertuaku membelalak. Rina, tolong. Aku menggeleng. Aku sudah terlalu sering mengalah. Tapi tidak kali ini. Aku berbalik, bersiap pergi. Namun, sebelum aku melangkah keluar pintu, aku mendengar suara Arman memanggilku. Rina, aku berhenti, tapi tidak menoleh. Aku sadar sekarang, katanya lirih. Aku sadar betapa egoisnya aku selama ini. Aku menutup mata, berusaha menahan emosi yang kembali menyeruak. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memperbaiki kita. Aku menoleh perlahan, menatapnya dalam-dalam. Apa Mas yakin? Arman mengangguk. Aku akan membuktikannya. Aku tersenyum tipis. Buktikan, Mas, tapi jangan hanya dengan kata-kata. Aku lalu melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan keputusan yang kini ada di tangan Arman sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya cerita ini akan berakhir. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Udara malam terasa dingin, tapi hatiku terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari hidup yang lebih baik untukku. Aku berjalan menyusuri trotoar,
membiarkan pikiranku mengembara. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada bagian kecil dalam diriku yang masih berharap Arman akan berjuang untukku, akan berubah untuk mempertahankan pernikahan kami. Namun, aku tidak bisa bergantung pada harapan itu. Aku harus memastikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Di rumah orang tuaku, aku mencoba membangun kembali hidupku. Aku mulai mencari pekerjaan. Sesuatu yang selama ini sulit kulakukan karena selama menikah, aku hanya fokus mengurus rumah tangga. Tidak mudah memulai dari nol, terutama dengan beban emosional yang masih tersisa. Tetapi aku tahu, aku tidak boleh terjebak dalam kesedihan. Ibu dan ayah sangat mendukungku. Mereka membantuku mencari peluang pekerjaan, memberiku nasihat, dan yang paling penting, mereka ada di sisiku. Suatu hari, saat aku sedang duduk di teras, sambil menyeruput teh hangat, ibu duduk di sebelahku dan menatapku penuh perhatian. "Kamu yakin tidak mau bicara lagi dengan Arman?" Tanyanya hati-hati. Aku menghela napas. Aku sudah bicara dengannya, Bu. Sekarang semua ada di tangannya. Jika dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya, dia harus membuktikannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ibu mengangguk pelan. "Kamu benar, Nak. Jangan pernah membiarkan dirimu diinjak-injak lagi." Aku tersenyum tipis. Aku sudah belajar dari kesalahanku, Bu. Namun, jauh di dalam hatiku, aku bertanya-tanya. Apakah Arman benar-benar akan berubah? Bintang-bintang Arman yang berusaha berubah bintang-bintang. Sementara itu, Arman tidak tinggal diam. Setelah aku pergi, kehidupannya berubah drastis. Ia mulai melihat banyak hal yang selama ini diabaikannya. Rumah terasa lebih sepi tanpa kehadiranku. Makanannya terasa hambar. Ia bahkan mulai merasa bahwa hidupnya tidak seimbang. Namun, yang lebih membuatnya sadar adalah kenyataan bahwa ibunya bukanlah sosok yang selama ini ia pikirkan. Setelah aku pergi, perlahan-lahan tabir kebohongan ibunya mulai terkuak. Masalah hutang yang selama ini ditutup-tutupi mulai menjerat mereka. Ibu mertuaku yang selalu terlihat kuat dan berwibawa, kini tampak rapuh. Para penagih hutang mulai datang ke rumah, menuntut uang yang jumlahnya tidak sedikit. Arman mulai mencari tahu lebih dalam dan menemukan bahwa selama ini, ibunya tidak hanya menghabiskan uang yang ia berikan untuk kesenangan, tetapi juga menggunakan namanya untuk mengambil pinjaman yang besar. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu dengan wajah penuh tekanan. Ia menatap ibunya yang duduk di depannya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. "Ibu, kenapa ibu melakukan ini?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ibu mertuaku menundukkan kepala. "Ibu tidak punya pilihan, Nak. Ibu butuh uang untuk tetap bertahan." "Tetap bertahan?" Arman menggeleng. "Ibu hidup dalam kemewaan, sementara aku dan Rina harus berhemat setiap bulan. Apa ibu tidak sadar bahwa ibu sudah merusak hidupku? Dan bukan hanya hidupku, tapi juga pernikahanku." Ibu mertuaku terdiam. Arman melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Aku kehilangan Rina, Bu. Aku kehilangan wanita yang selalu berusaha membuatku sadar. Dan sekarang, aku sadar. Tapi mungkin sudah terlambat." Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang bagaimana ia telah menyia-nyiakan pernikahannya. Bagaimana ia telah membiarkan ibunya mengendalikan hidupnya selama ini. Pertemuan kembali. 2 bulan setelah kepergianku, aku mulai merasa lebih baik. Aku sudah mendapatkan pekerjaan sebagai administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Aku merasa lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih yakin bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk bertahan. Namun, suatu saat aku pulang kerja, aku melihat seseorang berdiri di depan rumah orang tuaku. Arman. Hatiku berdebar melihatnya. Ia tampak berbeda. Tubuhnya sedikit lebih kurus. Wajahnya tampak lebih tirus. Dan sorot matanya tidak lagi penuh dengan keangkuhan seperti dulu. Aku berjalan mendekatinya dengan hati-hati. "Mas, ngapain di sini?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuduga. Arman menatapku dengan penuh penyesalan. "Aku ingin bicara, Rina." Aku menghela napas panjang. "Mas, kita sudah bicara waktu itu. Tapi aku belum membuktikan apapun," katanya cepat. Aku terdiam. Arman melanjutkan. "Aku tahu aku sudah salah. Aku membiarkan ibu mengendalikan hidupku. Aku membiarkan pernikahan kita hancur. Tapi aku sudah sadar sekarang, Rina." Aku menatapnya, berusaha mencari kebohongan dalam matanya. "Apa yang membuat Mas sadar?"
Arman tersenyum pahit. Kehilanganmu. Aku merasakan hatiku bergetar. Tapi aku tidak ingin langsung luluh. Mas sadar, karena kehilangan aku, atau karena ibu Mas, akhirnya terbongkar. Arman terdiam sejenak. Lalu berkata, dua-duanya. Tapi yang paling aku sadari adalah, aku mencintaimu, Rina, aku benar-benar mencintaimu. Dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku menelan ludah, Mas. Perasaan saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu, katanya lirih. Itu sebabnya aku sudah melakukan sesuatu untuk membuktikannya. Aku menatapnya curiga. Apa yang sudah Mas lakukan? Arman menghela napas dalam. Aku menghentikan semua bantuan ke ibu. Aku membayar hutang-hutangnya. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku diperalat lagi. Aku juga mulai mencari tempat tinggal sendiri. Jauh dari pengaruh ibu. Aku ingin membangun kehidupan yang lebih baik. Bersamamu. Jantungku berdetak lebih cepat. Arman melangkah lebih dekat. Aku tidak memaksamu untuk menerimaku kembali sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berusaha. Dan jika kamu masih punya sedikit ruang untukku di hatimu, aku akan menunggu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang menggenang. Aku ingin percaya padanya, tapi aku juga takut terluka lagi. Aku tidak bisa menjanjikan apapun sekarang, kataku pelan. Arman mengangguk. Aku tidak meminta janji. Aku hanya meminta kesempatan. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Arman yang benar-benar berbeda. Tapi apakah aku siap untuk memberinya kesempatan kedua? Aku menatap Arman lama. Pikiranku berkecamuk. Selama bertahun-tahun aku menunggu momen ini, momen di mana Arman akhirnya sadar. Di mana ia memilih aku, bukan ibunya. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah semua luka yang kutanggung, aku tidak bisa langsung mengiyakan permintaannya. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan debaran jantungku. Mas, aku butuh waktu. Arman mengangguk pelan. Meski aku bisa melihat sorot kecewa di matanya. Aku mengerti. Rina, aku akan menunggu. Aku mengalihkan pandangan. Mas pulanglah dulu. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Ia tidak langsung beranjak. Aku boleh tetap menghubungimu? Aku ragu sejenak. Lalu akhirnya berkata, aku tidak bisa janji akan membalas. Arman tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku ada di sini. Lalu, tanpa menunggu lebih lama, aku masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku merosot ke lantai. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mencintai Arman. Tapi apakah cinta saja cukup? Beberapa minggu berlalu. Aku masih menjalani hari-hariku seperti biasa. Mencoba tidak memikirkan Arman terlalu sering. Aku fokus pada pekerjaanku, pada kebebasan baruku. Namun, hatiku tetap tidak bisa sepenuhnya lepas darinya. Arman benar-benar menepati janjinya. Ia tidak memaksaku, tidak menggangguku, hanya sesekali mengirim pesan singkat, menanyakan kabar. Aku jarang membalas, tapi diam-diam aku membaca setiap pesan yang ia kirimkan. Hingga suatu hari, aku menerima pesannya yang membuat hatiku bergetar. Aku ingin bertemu, Rina, hanya sekali saja. Aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Aku menatap layar ponselku lama. Aku tahu aku seharusnya tidak memberikan harapan padanya, tapi rasa penasaran menguasai pikiranku. Akhirnya, aku mengetik balasan. Baiklah, besok setelah kerja. Keesokan harinya, setelah jam kerja selesai, aku pergi menemui Arman di sebuah kafe kecil di dekat kantorku. Saat aku tiba, ia sudah duduk di sudut ruangan dengan secangkir kopi di depannya. Ia tersenyum ketika melihatku. Terima kasih sudah mau datang. Aku duduk di kursi di depannya. Mas bilang ingin menunjukkan sesuatu. Arman mengangguk dan mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ia meletakkannya di meja dan mendorongnya ke arahku. Aku mengernyit, lalu perlahan membuka amplop itu. Mataku membelalak saat melihat isinya. Sebuah surat cerai. Aku mengangkat wajah, menatap Arman dengan bingung. Mas ini? Arman menghela napas panjang. Aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku tidak ingin kamu merasa terikat hanya karena pernikahan kita di atas kertas. Jika kamu merasa lebih bahagia tanpaku, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar berubah. Rina, aku tidak ingin kamu kembali padaku karena kasihan atau karena tekanan perasaan. Aku ingin kamu memilihku karena kamu benar-benar ingin bersamaku.
Hatiku terasa sesak. Aku tidak pernah menyangka Arman akan sampai pada titik ini. Ia benar-benar melepaskanku, memberikan aku pilihan sepenuhnya. Aku menatap surat itu lama. Lalu, dengan suara pelan, aku bertanya, "Mas benar-benar siap melepaskanku?" Arman tersenyum. "Jika itu yang membuatmu bahagia, maka ya." Aku menggigit bibir. Selama ini aku berjuang untuk keluar dari bayang-bayang pernikahan yang menyesakan. Dari mertua yang selalu menekal, dari suami yang buta. Tapi sekarang, saat semuanya ada dalam genggamanku, kenapa hatiku merasa begitu berat? Aku menatap Arman. Ia tampak berbeda, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat tulus dalam segala ucapannya. Aku sadar bahwa kini aku dihadapkan pada dua pilihan besar: melanjutkan hidup sendiri, atau memberikan kesempatan kedua pada Arman. Aku menutup mata, mengambil napas panjang. Lalu, dengan hati-hati, aku membuka mulut dan mengatakan keputusan yang akan mengubah hidup kami berdua. Aku menatap surat itu lama. Jemariku gemetar saat menyentuhnya. Selama ini aku berjuang untuk mendapatkan kebebasan, untuk keluar dari belenggu pernikahan yang menyesakan. Namun, saat kesempatan itu benar-benar ada di depan mataku, aku justru ragu. Aku mengangkat pandangan, menatap Arman yang duduk di hadapanku. Sorot matanya tenang, penuh ketulusan. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa bayang-bayang ibunya. Aku menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Mas, aku benar-benar tidak menyangka Mas akan melakukan ini." Arman tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius. Rina, aku ingin membuktikan kalau aku bukan lagi pria yang dulu. Kalau aku kembali kepadamu, aku ingin itu karena kamu memang ingin bersamaku. Bukan karena pernikahan ini memaksa kita untuk tetap bersama." Hatiku terasa semakin berat. "Mas benar-benar siap berpisah?" tanyaku, masih tidak percaya. Arman menatapku dalam. "Tidak, Rina, aku tidak siap kehilanganmu. Tapi kalau itu satu-satunya cara agar kamu bisa bahagia, aku rela." Aku mengepalkan tanganku di atas meja. "Mas tahu, aku selalu berharap Mas bisa berubah. Aku selalu berharap Mas bisa melihat apa yang selama ini aku perjuangkan dalam pernikahan kita. Tapi kenapa baru sekarang?" Arman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena aku butuh kehilanganmu untuk benar-benar sadar." Aku mengalihkan pandangan, menatap keluar jendela kaf. Langit mulai berwarna jingga, matahari hampir tenggelam. "Jadi apa yang akan kamu lakukan, Reina?" Suara Arman terdengar lembut. Aku kembali menatap surat itu, lalu menutup amplopnya perlahan. Hatiku masih belum memiliki jawaban yang pasti. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas." Arman tersenyum dan mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa." Aku menggenggam amplop itu erat. "Aku akan menghubungi Mas setelah aku benar-benar yakin." Arman mengulurkan tangannya ke arahku, seakan ingin menggenggam tanganku, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia hanya menatapku dengan sorot penuh harap. "Apapun keputusanmu, aku akan menerimanya," katanya pelan. Aku mengangguk pelan, lalu berdiri dari kursiku. "Aku pergi dulu, Mas." Arman tidak menahanku, hanya menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Saat aku melangkah keluar dari kaf, hatiku masih penuh dengan kebimbangan. Aku mendapatkan kebebasan yang selama ini aku inginkan. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk melepaskannya? Malam itu, aku duduk di kamar dengan amplop surat cerai di hadapanku. Aku membuka amplopnya, membaca surat itu berulang kali. Jika aku menandatangani ini, maka segalanya akan berakhir. Tidak akan ada lagi Arman dalam hidupku. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi jika aku memilih untuk kembali, apakah aku benar-benar bisa percaya bahwa Arman sudah berubah? Aku memikirkan bagaimana kehidupanku sekarang. Aku memiliki pekerjaan, kebebasan, dan hidup yang lebih tenang. Tidak ada tekanan dari ibu mertua. Tidak ada kekecewaan terhadap suami yang selalu mengutamakan orang lain di atas istri dan rumah tangganya. Tapi aku juga memikirkan Arman, bagaimana ia berusaha memperbaiki semuanya. Bagaimana ia akhirnya sadar. Bagaimana ia benar-benar mencoba untuk menjadi pria yang lebih baik. Aku tidak tidur malam itu. Aku tahu, apapun keputusanku, itu akan mengubah hidupku selamanya. Dan esok harinya, aku akhirnya membuat keputusan. Pagi itu, aku membuat keputusan.
Malam yang panjang dan penuh pergolakan batin akhirnya membawaku pada satu kesimpulan. Aku tidak bisa terus menggantungkan hidupku pada keraguan. Aku harus memilih bukan hanya untuk Arman, tapi untuk diriku sendiri. Dengan amplop di tanganku, aku berangkat menuju tempat yang sudah kusepakati dengan Arman, sebuah taman kecil di dekat kantor. Tempat kami dulu sering bertemu saat masih pacaran. Aku tidak tahu apakah aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal atau untuk memberi kesempatan kedua. Tapi aku tahu, hari ini segalanya akan berubah. Saat aku tiba, Arman sudah ada di sana. Duduk di bangku taman dengan tangan bertaut di pangkuannya. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya saat melihatku datang. Aku duduk di sampingnya, meletakkan amplop di antara kami. Mas, suaraku pelan tapi tegas. Aku sudah memikirkan semuanya. Arman mengangguk, menatapku penuh harap. Apapun keputusanmu, aku siap menerimanya, Rina. Aku menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, aku tidak akan menandatangani surat cerai ini. Arman terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang mulai memerah. Apa-apa itu berarti kamu memberiku kesempatan kedua. Aku mengangguk pelan, tapi dengan satu syarat, Mas. Arman segera menjawab, apa saja, Rina, aku akan lakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam. Kita mulai dari nol. Bukan sebagai suami istri yang mencoba memperbaiki pernikahan yang rusak, tapi sebagai dua orang yang ingin mengenal satu sama lain lagi. Jika setelah ini, aku merasa kita masih punya harapan, aku akan kembali padamu. Tapi jika tidak, aku ingin Mas merelakanku sepenuhnya. Arman menelan ludah, tampak berpikir. Lalu, ia mengangguk mantap. Aku setuju. Aku tersenyum tipis. Baik. Maka kita mulai dari sini, Mas, jangan kecewakan aku lagi. Arman menggenggam tanganku, bukan dengan kepemilikan seperti dulu, tapi dengan harapan. Aku janji, Rina, hari itu, kami memulai perjalanan baru. Tidak ada lagi ibu mertua yang ikut campur, tidak ada lagi luka lama yang mengikat. Hanya ada dua orang yang mencoba mencari jalan kembali, dengan cara yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa percaya bahwa aku sedang menuju ke arah yang benar. Dan kali ini, aku akan memastikan kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada siapapun, kecuali diriku sendiri. Setelah keputusan itu diambil, hidupku dan Arman memang tidak langsung kembali seperti dulu. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan. Namun ada sebuah harapan yang baru tumbuh di antara kami. Kami mulai mengenal satu sama lain lagi. Namun kali ini, tidak ada lagi ilusi tentang pernikahan yang sempurna. Kami berusaha membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Hari-hari pertama, setelah keputusan itu diambil penuh dengan keheningan dan hati-hati. Arman sangat berhati-hati dalam bersikap. Dia tidak lagi berusaha mengatur atau menekan, seperti yang sering dia lakukan dulu. Sebaliknya, dia lebih banyak mendengarkan aku, memperhatikan kebutuhanku, dan bahkan mengungkapkan perasaan yang selama ini dia pendam. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, hanya berbicara tanpa terburu-buru, tanpa ekspektasi. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Terkadang, rasa ragu dan takut kembali terluka muncul. Bahkan setelah kami sepakat untuk memberi kesempatan kedua, ada momen-momen di mana aku merasa cemas, khawatir jika aku terlalu cepat percaya lagi. Arman merasakan itu, dan setiap kali aku menunjukkan keraguan, dia selalu mencoba meyakinkanku dengan cara yang lembut, tanpa memaksakan diri. Salah satu hal yang benar-benar menguji kesungguhan Arman adalah ketika masalah dengan ibunya kembali muncul. Ternyata, meski ia sudah berusaha menjauh, ibu mertuaku tetap berusaha masuk dalam hidup kami dengan cara yang lebih halus, memanfaatkan posisi Arman sebagai anak tunggal untuk mendominasi. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah yang tampak lelah dan cemas. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di meja makan, meletakkan tasnya dengan berat. Aku tahu ada yang mengganggunya, jadi aku duduk di sebelahnya. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan suara lembut. Arman menatapku, lalu menghela napas panjang. Ibu dia masih mencoba mengatur keuangan kita. Aku sudah bilang berulang kali bahwa aku tidak bisa terus memberi dia uang, tapi dia tidak mengerti. Aku merasakan sakit hati yang dalam. Sebelum kami berpisah,
Aku sudah tahu betapa kuatnya pengaruh ibu mertuaku dalam hidup Arman. Aku juga sudah merasakan bagaimana cara ibu mertuaku mengontrol hidup kami. Tapi mendengar Arman mengatakannya dengan nada penuh keputusasaan, membuat hatiku berpacu lebih cepat. Mas, kamu harus tegas. Kita sudah membuat keputusan untuk hidup sendiri, tanpa campur tangan siapapun, kataku. Berusaha untuk tetap tenang. Arman menatapku. Matanya tampak penuh kebingungan. Aku tahu, tapi ibu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku kasihan padanya. Rina, dia sudah tua dan tidak punya siapa-siapa selain aku. Aku mengerti perasaannya, tapi di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan Arman terus terperangkap dalam beban yang sama. Mas, kasihan itu bisa dimengerti, tapi kamu juga harus melihat dirimu. Kalau kamu terus-terusan memenuhi keinginan ibu, kita akan kembali ke titik yang sama. Mas, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang orang lain. Kita harus saling percaya dan saling mendukung. Arman terdiam lama, tampaknya sedang mencerna kata-kataku. Lalu, akhirnya ia mengangguk. Kamu benar, Rina, aku harus lebih tegas. Ini masalah kita, bukan masalah orang lain. Setelah percakapan itu, kami mulai membicarakan masa depan kami dengan lebih serius. Kami membuat rencana keuangan bersama. Memutuskan untuk tidak lagi memberikan uang kepada ibu mertuaku, dan memulai untuk menabung demi masa depan kami berdua. Meskipun terkadang Arman merasa bersalah, ia berusaha menguatkan dirinya untuk memilih aku dan masa depan kami bersama. Hubungan kami pun semakin kuat. Kami mulai saling memahami satu sama lain dengan lebih mendalam. Bukan hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai dua individu yang menghargai kebebasan dan independensi masing-masing. Kami juga mulai berbicara tentang kemungkinan memiliki anak, sebuah topik yang dulu terasa terlalu jauh dari kenyataan. Tapi sekarang, dengan keadaan yang lebih stabil, kami merasa siap untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Namun, hidup ini tak pernah benar-benar berjalan mulus tanpa ujian. Ada kalanya kami masih berdebat, terutama tentang bagaimana menghadapi masa lalu dan ibunya. Tapi setiap kali kami berhadapan dengan masalah, kami selalu mencari solusi bersama. Kami belajar untuk tidak menyalahkan satu sama lain, melainkan untuk bersama-sama menemukan jalan keluar. Suatu malam, setelah makan malam bersama, kami duduk di balkon rumah, menikmati secangkir teh hangat. Arman menggenggam tanganku, dan aku bisa merasakan ketulusan dalam sentuhannya. Rina, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu, katanya pelan. Untuk apa, Mas? Jawabku sambil tersenyum. Untuk memberikan kesempatan ini. Aku tahu aku banyak membuat kesalahan, tapi aku janji, aku akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik untukmu. Jawabnya, dengan tatapan yang penuh harapan. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas, kita akan melalui ini bersama. Aku percaya kalau kita berdua saling berjuang, kita bisa melewati apapun. Arman tersenyum, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar yakin. Mungkin perjalanan kami belum sempurna, tapi yang pasti, kami sudah siap untuk menghadapinya bersama. Kami tidak akan lagi terjebak oleh masa lalu, dan tidak akan ada lagi yang menghalangi kami untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan dengan itu, kami melangkah maju, tidak hanya sebagai suami dan istri, tetapi sebagai dua orang yang telah belajar untuk saling memahami, menghargai, dan, yang terpenting, saling mencintai dengan cara yang baru. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan kami memang menjadi lebih stabil. Meskipun kami berdua merasakan ada banyak hal yang perlu diselesaikan, ada pula banyak momen bahagia yang kami alami. Kami semakin dekat, berbicara lebih terbuka, dan belajar memahami keinginan serta ketakutan satu sama lain. Namun, satu hal yang tetap mengganjal di hati hubungan kami dengan ibu mertuaku. Bintang-bintang pertemuan yang tidak terhindarkan bintang-bintang. Pada suatu hari, Arman datang kepadaku dengan wajah yang tampak cemas. Aku merasa sedikit khawatir melihat ekspresinya. Ada apa, Mas? Tanyaku, meletakkan cangkir teh di atas meja. Arman menghela napas panjang. Ibu, dia sakit. Aku baru saja mendapat kabar dari tetangga kalau dia dirawat di rumah sakit. Aku terdiam sejenak. Aku tahu betul betapa besar pengaruh ibu mertuaku dalam hidup Arman, tapi aku juga tahu betapa sulitnya bagi Arman untuk menanggapi segala permintaan ibunya tanpa merasa bersalah. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Tanyaku pelan. Arman menatapku,
matanya penuh dengan pertanyaan. Rina, aku merasa bingung. Aku ingin ada untuk ibu. Tapi aku juga tidak ingin kita kembali ke masalah yang sama. Aku memegang tangannya. Mas, aku tahu ini sulit. Tapi kamu juga harus ingat, kita punya hidup yang baru sekarang. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, kecuali kita sendiri. Arman terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Aku harus pergi, tapi aku akan memastikan bahwa kita tidak terjebak lagi. Aku merasa cemas, tapi aku tahu Arman harus mengambil langkah ini. Jangan khawatir, Mas, aku akan menunggumu. Beberapa jam kemudian, Arman kembali. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Ibu masih dirawat, tapi kondisinya stabil. Dokter bilang dia hanya butuh istirahat, kata Arman. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyaku dengan lembut. Arman menghela napas dan duduk di sampingku. Iya, tapi ada satu hal yang ingin aku bicarakan ibu. Dia meminta aku untuk kembali memberikan uang setiap bulan. Aku bingung, Rina. Aku memegang tangan Arman, mencoba memberikan ketenangan. Mas, kita sudah melewati banyak hal bersama. Jangan biarkan kebiasaan lama mengendalikan kita. Kita sudah memulai hidup baru. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuknya. Arman menatapku, lalu mengangguk. Aku akan berbicara lagi dengan ibu. Aku harus tegas. Hari-hari setelah itu, Arman mulai semakin tegas dalam menghadapi ibu mertuanya. Ia mulai menetapkan batasan yang jelas, mengingatkan ibu bahwa meskipun dia ingin membantu, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kehidupan kami bersama. Namun, tidak semua berjalan mulus. Terkadang, ibu mertuaku masih berusaha memanipulasi perasaannya, dan itu membuat Arman merasa bingung. Aku tahu, ini adalah ujian besar bagi hubungan kami. Kami harus menjaga keseimbangan antara kasih, sayang kepada orang tua, dan membangun kehidupan bersama sebagai pasangan yang mandiri. Seringkali, Arman datang padaku dengan perasaan kacau, bertanya-tanya apakah dia sudah melakukan hal yang benar. Suatu malam, setelah Arman pulang dari mengunjungi ibu mertuanya, ia tampak sangat letih. Aku tahu dia sedang berjuang dengan perasaan bersalahnya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Mas, kamu tahu kan? Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus ingat bahwa kita berdua adalah tim, kataku pelan. Arman mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku ingin jadi anak yang baik, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dengan beban ini. Aku takut kita akan terjebak lagi. Aku meraih tangannya, memegangnya erat. Mas, kita tidak akan terjebak. Kita akan saling mendukung, seperti yang kita lakukan sejauh ini. Aku di sini untukmu, Mas. Arman tersenyum tipis, mengusap wajahnya. Aku mencintaimu, Rina. Aku tahu, kalau kita berdua saling mendukung, kita bisa melewati ini semua. Aku tersenyum, mengangguk. Aku juga mencintaimu, Mas. Kita akan baik-baik saja, aku yakin. Setelah malam itu, Arman semakin berani untuk membuat keputusan yang lebih tegas. Ia memutuskan untuk tidak lagi memberikan uang kepada ibunya. Meskipun dengan berat hati, ia berbicara dengan lembut, menjelaskan bahwa kami sudah memiliki tanggung jawab baru dalam hidup kami dan tidak bisa terus-menerus memenuhi setiap permintaan. Meskipun ibu mertuanya tidak langsung menerima keputusan itu, Arman merasa lebih ringan. Di sisi lain, hubungan kami semakin kuat. Kami mulai lebih banyak merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang rumah impian, dan mungkin suatu saat tentang anak-anak. Kami tahu, meskipun kami belum sempurna, kami sedang membangun fondasi yang kokoh untuk hidup bersama. Suatu hari, setelah beberapa bulan penuh tantangan, Arman dan aku duduk bersama di taman, mengingat semua perjalanan yang telah kami lalui. Wajahnya tampak lebih tenang, dan aku bisa merasakan ada kedamaian yang muncul antara kami. Rina, terima kasih sudah terus percaya padaku. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi pria yang lebih baik untukmu, kata Arman dengan tulus. Aku tersenyum, meraih tangannya. Mas, kita sudah melewati begitu banyak bersama. Kita belajar dari kesalahan dan dari rasa sakit. Sekarang, kita akan melangkah bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Dan kami pun melangkah maju. Tidak lagi terbebani oleh masa lalu, tetapi dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Karena di akhir hari, yang terpenting adalah kami berdua dan cinta yang tumbuh di antara kami.
Beberapa bulan setelah keputusan Arman untuk tidak lagi memenuhi permintaan ibunya, hidup kami berjalan dengan lebih tenang. Arman semakin kuat dalam menghadapi tekanan dari keluarganya, dan kami mulai merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri. Namun, meskipun hubungan kami semakin baik, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku, hubungan Arman dengan keluarganya, terutama dengan ibunya. Arman berusaha keras untuk menjaga keseimbangan antara menyayangi ibunya dan menjalani hidupnya sendiri dengan aku. Namun, tak jarang, aku merasakan ada perasaan yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama setelah beberapa kali kami bertemu dengan ibu mertuanya, dalam situasi yang penuh ketegangan. Malam itu, setelah makan malam bersama di rumah, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Arman. "Mas, aku ingin kita bicara tentang ibu," kataku dengan hati-hati. Aku tahu ini adalah topik yang sensitif bagi Arman, namun aku merasa perlu untuk mengatakannya. Arman menatapku, lalu meletakkan sendoknya di atas meja. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Reina?" tanyanya pelan, namun jelas ada keraguan di wajahnya. Aku menarik napas dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu kamu mencintai ibumu, dan aku juga menghormati itu. Tapi kita berdua sudah membuat komitmen untuk hidup sendiri. Aku merasa, meskipun ibu tidak menyadari itu, kita masih terbawa dengan pola lama. Kadang-kadang, aku merasa kita belum benar-benar bebas dari pengaruhnya." Arman terdiam beberapa saat, mencerna kata-kataku. "Aku tahu, Rina, aku merasa terjepit antara rasa tanggung jawab sebagai anak dan komitmen pada pernikahan kita. Tapi aku janji, aku akan terus berusaha untuk menyeimbangkan keduanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu," jawabnya dengan suara penuh kejujuran. Aku mengangguk pelan. "Aku hanya ingin kita bisa lebih bebas. Mas, kita berdua harus lebih tegas, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk hubungan kita yang lebih sehat. Aku tidak ingin merasa seperti bayang-bayang di kehidupanmu." Arman menatapku lebih dalam, dan aku bisa melihat ada kelegaan di matanya. "Kamu benar, Rina. Aku akan berbicara lagi dengan ibu. Aku tahu, aku harus lebih tegas, agar kita bisa menjalani hidup kita sendiri, tanpa terikat pada beban yang berat." Kami berdua saling menatap, seolah mengingatkan diri kami sendiri akan tujuan hidup kami yang lebih baik. Kami sudah melewati begitu banyak hal, dan aku yakin, kami masih bisa melewati tantangan yang ada di depan. Beberapa minggu kemudian, Arman kembali menemui ibunya. Kali ini, ia benar-benar bertekad untuk mengungkapkan segala hal yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Sebelumnya, ia merasa bahwa setiap keputusan yang ia ambil untuk kami berdua selalu diliputi rasa bersalah karena ibunya. Namun, kali ini, ia siap untuk menetapkan batasan yang lebih jelas. Hari itu, Arman pulang lebih cepat dari biasanya, dan wajahnya tampak lebih lega daripada yang pernah kulihat. Tanpa banyak bicara, ia duduk di sampingku di sofa. "Apa yang terjadi, Mas?" tanyaku, merasa cemas tapi juga berharap. Arman memegang tanganku. Senyumnya terlihat tulus. "Aku sudah bicara dengan ibu. Aku menjelaskan semuanya dengan jujur, tanpa ada yang ditutupi. Aku bilang kalau kita butuh ruang untuk hidup sebagai pasangan, tanpa campur tangan dari siapapun." Aku menunggu, menatapnya penuh harap. Awalnya, ibu marah. Dia tidak terima, dan berkata kalau aku harus tetap menjadi anak yang patuh. Tapi aku tetap teguh pada pendirianku. "Rina," aku bilang, "kalau aku tidak bisa terus-menerus memenuhi permintaannya, dan aku harus fokus pada hidup kita." Aku juga bilang, aku tidak bisa terus berada dalam posisi yang membuat kita saling terluka. Aku terdiam mendengar penuturan Arman. "Dan ibu?" tanyaku, takut mendengar jawaban yang kurang baik. Setelah beberapa waktu, ibu mulai tenang. Mungkin itu yang dia butuhkan, waktu untuk menerima kenyataan. Tapi aku rasa, akhirnya dia paham. "Rina, kita berdua akan baik-baik saja. Ibu tidak bisa mengatur hidup kita lagi." Aku tersenyum lega. "Mas, aku bangga padamu. Kamu akhirnya bisa membuat keputusan yang benar-benar untuk kita." Arman merangkulku erat. "Aku juga bangga padamu, Rina, karena kamu selalu ada, mendukungku meski aku masih belajar menjadi lebih baik." Kami berdua terdiam beberapa saat, menikmati momen itu. Kami tahu bahwa meskipun kami masih harus menghadapi banyak ujian, kami telah melewati hal terbesar dalam hidup kami, yaitu menerima diri sendiri dan saling mempercaya. Kami tidak lagi merasa terjebak
dalam beban masa lalu. Hari-hari kami semakin indah. Kami mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah. Kami berbicara tentang rumah baru, tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi, dan tentang impian kami untuk memulai sebuah keluarga kecil. Ada harapan yang lebih besar di mata kami, seiring dengan berjalannya waktu. Meski perjalanan kami belum sempurna, kami tahu bahwa setiap langkah yang kami ambil menuju masa depan lebih baik daripada yang pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami belajar untuk saling memberi ruang, untuk saling mendengarkan, dan yang terpenting untuk saling mendukung, tanpa merasa ada yang lebih dominan. Dan meskipun kami tahu hidup tak selalu berjalan mulus, kami berdua siap untuk menghadapinya bersama-sama. Suatu malam yang tenang, ketika Arman dan Rina sedang menikmati makan malam sederhana di rumah mereka, ponsel Arman berdering. Suara itu menggema di ruang tamu yang hangat. Arman, yang tengah menuangkan air ke dalam gelas, menoleh sekilas ke arah ponselnya, lalu melihat nomor yang tertera di layar. Tiba-tiba wajahnya memucat. Rina yang melihat perubahan ekspresi. Arman langsung menurunkan sendoknya dan menatapnya dengan cemas. "Mas, ada apa?" tanya Rina, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arman mengangkat ponselnya dan berbicara dengan suara pelan. "Ibu dia pingsan di rumah. Aku harus pergi ke sana," kata Arman dengan suara yang sedikit gemetar. Rina terdiam sejenak, hati yang tadinya tenang kini teraduk oleh kekhawatiran. "Mas, kamu ingin aku menemanimu?" tanya Rina, khawatir jika Arman terlalu terbebani sendirian. Arman menggelengkan kepala, mencoba menunjukkan ketenangan yang sebenarnya tidak ia rasakan. "Tidak, kamu harus di sini, Rina. Aku akan pergi dulu. Nanti aku kabari." Dengan cepat, Arman bergegas keluar rumah. Rina duduk diam, memandang kursi kosong di hadapannya, merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kekhawatiran menyelubungi dirinya. Meski ia tahu bahwa hubungan Arman dengan ibunya masih penuh ketegangan, ia tetap tak bisa menghindari perasaan khawatir. Arman telah belajar untuk lebih tegas, untuk tidak membiarkan ibunya mengendalikan hidup mereka. Namun di saat-saat seperti ini, ikatan darah dan kasih sayang seorang anak sulit diputuskan begitu saja. Beberapa jam berlalu sebelum Arman akhirnya kembali ke rumah. Wajahnya tampak lebih pucat dan lelah. Ketika ia masuk, Rina segera mendekatinya, melihat tanda-tanda kelelahan yang begitu jelas. "Mas, bagaimana keadaan ibu?" tanya Rina dengan hati yang gelisah. Arman duduk di sofa, menundukkan kepalanya. "Ibu sudah sadar, tapi ada sesuatu yang aku tidak bisa katakan padamu, Rina," katanya dengan suara yang berat. Rina duduk di sampingnya, menunggu kelanjutan kata-kata Arman. "Apa yang terjadi, Mas?" Arman menghela napas panjang. "Ibu mengatakan bahwa dia tidak lagi bisa hidup sendirian. Dia bilang, jika aku tidak kembali memenuhi kebutuhan finansialnya, dia akan merasa semakin kesepian, Rina." Aku merasa terjepit. Rina menggenggam tangan Arman erat, mencoba memberikan ketenangan dalam kebingungannya. "Mas, aku tahu ini berat untukmu, tapi kita sudah membuat keputusan bersama. Kita tidak bisa terus-menerus kembali ke masa lalu, dan kita berdua berhak hidup dengan cara kita sendiri." Arman terdiam sejenak, menatap tangan Rina yang menggenggamnya. "Aku tahu itu, Rina. Tapi bagaimana jika aku salah? Bagaimana kalau dia benar-benar tidak bisa menghadapinya sendiri? Aku tak ingin membuatnya merasa sendirian." Rina mengerti perasaan Arman. Ia tahu betul betapa besar rasa tanggung jawab Arman terhadap ibunya. Tetapi, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang perasaan bersalah. "Mas, kamu tidak akan pernah bisa memenuhi semua harapan ibu jika itu membuat kita terluka. Kita sudah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. Ini waktunya untuk memilih apa yang terbaik bagi kita berdua." Arman mengangguk perlahan. "Aku tahu, Rina, tapi itu tidak mudah. Aku merasa gagal sebagai anak. Aku tak ingin ibu merasa aku meninggalkannya begitu saja." Rina menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Mas, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan memberi ibu perhatian. Tetapi itu tidak berarti kita harus mengorbankan kebahagiaan kita. Kita harus belajar menjaga jarak yang sehat." Hari-hari setelah pertemuan dengan ibunya, Arman semakin terperangah oleh perasaan bersalah yang masih terus menggerogoti dirinya. Meskipun ia mencoba untuk mendengarkan kata-kata Rina, seringkali ia merasa ragu, merasa
jika ia tidak cukup menjadi anak yang baik. Namun, Rina tetap mendampinginya, selalu mengingatkan Arman bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dari cerita ini, ada beberapa nasihat penting yang bisa diambil. Hubungan antara pasangan harus didasarkan pada saling pengertian dan dukungan, tetapi juga memerlukan batasan yang jelas, terutama jika ada pihak lain yang berusaha memengaruhi atau mengendalikan kehidupan mereka. Menetapkan batasan yang sehat sangat penting agar kedua pihak merasa dihargai dan bisa tumbuh bersama tanpa merasa tertekan oleh pihak luar. Ketika menghadapi masalah dalam hubungan, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka sangat penting. Arman dan Rina bisa saling mendengarkan, berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran mereka, serta menyelesaikan masalah bersama. Kejujuran tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membantu pasangan untuk merasa lebih terhubung dan tidak terisolasi. Meskipun kita harus menjaga hubungan dengan orang yang kita cintai, kita juga perlu menjaga harga diri dan kesejahteraan diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan membantu orang tua atau keluarga, tetapi jika itu mulai merusak kehidupan kita sendiri, kita perlu tegas dalam membuat keputusan. Kebahagiaan dan kesehatan mental adalah hal yang harus dijaga. Arman menghadapi dilema antara tanggung jawab sebagai anak dan komitmen pada pernikahannya. Cerita ini menunjukkan bahwa kita bisa memberi kasih, sayang dan perhatian kepada orang tua atau keluarga. Namun kita juga harus belajar menyeimbangkan tanggung jawab tersebut dengan kebahagiaan dan tujuan hidup kita sendiri. Dalam hubungan yang sehat, pasangan saling mendukung satu sama lain, baik dalam keadaan bahagia maupun saat menghadapi ujian. Rina selalu ada untuk Arman, memberikan dukungan yang ia butuhkan tanpa menghakimi atau menekan. Ini menunjukkan bahwa dukungan emosional dalam pernikahan adalah kunci untuk menghadapi tantangan bersama. Cerita ini juga mengajarkan bahwa proses untuk sembuh dan tumbuh sebagai individu maupun pasangan tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa ragu atau terbebani. Namun dengan kerja keras, kesabaran, dan kepercayaan satu sama lain, kita bisa melewati berbagai rintangan. Dengan mengingat nasihat-nasihat ini, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi permasalahan dalam hubungan, menghargai diri sendiri, serta membangun masa depan yang lebih baik bersama pasangan.